Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Hari ini kita akan melihat salah satu kisah yang menarik. Kisah orang Majus dari timur yang datang mencari Yesus. Mari kita bersama-sama membaca dari Matius 2 ayat 1 sampai 12. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem, di tanah Yudea, pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, "Di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia." Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, "Di Betlehem, di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel." Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu, dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, "Pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia." Setelah mereka mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka, hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi, supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Saudara, orang Majus menempuh perjalanan yang panjang, mengikuti cahaya bintang hanya untuk menyembah sang raja yang baru lahir. Di tengah dunia yang sering sibuk mengejar hal-hal duniawi, kisah ini mengajak kita merenungkan, apakah kita masih mencari Yesus dengan hati yang sungguh-sungguh? Bayangkan orang-orang bijak dari negeri jauh, mereka bukan orang Yahudi. Mereka bukan ahli Taurat, tetapi mereka membaca tanda-tanda langit dan percaya bahwa bintang yang muncul itu bukanlah bintang yang biasa, melainkan tanda kelahiran seorang raja di atas segala raja. Tanpa peta, tanpa kepastian, mereka lalu berangkat. Perjalanan mereka panjang, melelahkan, dan beresiko. Namun mereka terus berjalan. Karena apa? Karena mereka tahu siapa yang sedang mereka cari. Saudara, ketika mereka tiba di Yerusalem, mereka awalnya datang ke istana yang megah. Tetapi di sana mereka tidak menemukan bayi itu. Karena mungkin mereka berpikir seorang raja tentu saja lahir di istana. Mereka terus pada akhirnya mengikuti bintang itu, dan akhirnya sampailah mereka di tempat yang ternyata sangat sederhana. Mereka menemui seorang anak yang lahir di dalam kesederhanaan. Dan ketika akhirnya mereka melihat Yesus, apa yang mereka lakukan? Mereka tersungkur dan menyembahnya. Saudara, disinilah letak kebijaksanaannya. Bukan pada banyaknya ilmu, tetapi pada hati yang mau sujud di hadapan sang raja di atas segala raja. Saudara, kisah ini mengandung setidaknya 3 pelajaran yang kita bisa ambil.
Pertama, orang Majus mencari terang. Bintang menuntun mereka. Ini gambaran firman Allah yang memimpin setiap kita kepada Kristus. Dunia ini bisa gelap, tetapi terang Tuhan selalu menuntun bagi setiap kita yang selalu dengan sungguh-sungguh mau mencari Dia. Kedua, orang Majus datang untuk menyembah, bukan untuk mencari keuntungan. Orang Majus ini membawa hadiah-hadiah. Emas, lambang kerajaan. Kemenyan, lambang penyembahan. Dan mur, lambang penderitaan, kematian. Semua ini menggambarkan siapa Yesus, Raja, Allah, dan penebus. Mereka mempersiapkannya dan mereka datang memberikan kepada bayi itu, Yesus. Mereka tahu siapa Raja itu. Dan biarlah setiap kita juga boleh tahu siapa Raja yang kita sembah. Siapa Tuhan Yesus itu bagi setiap kita. Ketiga, orang Majus taat kepada tuntunan Allah. Setelah diperingatkan di dalam mimpi, mereka tidak kembali kepada Herodes. Tetapi mereka pulang melalui jalan yang lain. Taat pada suara Tuhan membawa mereka terhindar dari bahaya dan berjalan di dalam kehendak-Nya. Saudara, kisah orang Majus adalah cermin bagi kita. Apakah kita masih mempunyai semangat untuk mencari Tuhan seperti mereka? Apakah kita datang dengan hati yang mau menyembah, bukan hanya datang untuk meminta sesuatu, untuk mendapatkan sesuatu? Saudara, setiap hari Tuhan menyalakan bintang-Nya di dalam hidup setiap kita. Petunjuk kecil yang menuntun kita untuk bisa lebih dekat kepadanya. Bisa melalui firman yang kita baca, yang kita dengar, melalui khotbah yang kita dengar, mungkin juga melalui orang lain, bahkan melalui pengalaman-pengalaman hidup kita. Namun kita perlu peka dan memiliki kerendahan hati untuk mengenal tanda-tanda itu dan mengikutinya. Seperti orang Majus, mari kita berjalan dengan iman, membawa hati yang penuh ucapan syukur, dan mempersembahkan hidup kita sebagai hadiah bagi Yesus. Saudara terkasih, Yesus sampai hari ini layak untuk disembah. Bukan sekedar sebagai bayi di dalam palungan, tetapi sebagai Raja di atas segala raja yang hidup dan yang memerintah hidup setiap kita. Mari kita datang kepadanya dengan hati yang murni, bukan dengan tangan yang selalu meminta, yang hanya meminta, tetapi dengan hati yang mau memberi, hati yang mau menyembah Dia. Karena Dia adalah Tuhan kita, Raja kita, penebus kita. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, biarlah setiap kami terus boleh memiliki hati yang mau mencari Engkau. Hati yang selalu mencari kehendak-Mu. Hati yang mau menyembah Engkau. Dan biarlah kami boleh dengan rendah hati, dengan taat, mengikuti setiap pimpinan dan tuntunan-Mu. Berikan kami kepekaan ya Tuhan, supaya kami tahu apa yang Tuhan mau kami untuk boleh lakukan. Kami boleh tahu setiap petunjuk-petunjuk yang Tuhan berikan melalui firman yang kami baca, firman yang kami dengar. Mungkin melalui orang-orang lain yang Engkau pakai untuk menyatakan kehendak-Mu, ataupun juga melalui pengalaman-pengalaman yang terjadi dalam hidup kami. Biarlah kami boleh terus berjalan sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu. Pimpin kami Tuhan, tolong kami. Dan kami menyerahkan sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Amin. Saudara, kiranya hari ini kita semua menjadi seperti orang Majus yang terus mencari, menemukan, dan terus menyembah Sang Raja yang sejati. Tuhan Yesus memberkati saudara.